Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Jenius bersama Ahmad Musyahir Channel. Hey, pernahkah kalian merasa bingung dengan angka? Atau mungkin, kalian merasa angka-angka itu membosankan dan sulit? Nah, bagaimana kalau aku bilang angka-angka itu sebenarnya hidup dan punya petualangan seru di dalamnya? Di cerita kita kali ini, kita akan bercerita tentang petualangan si kecil jenius menguasai angka. Kalian akan mengikuti kisah seorang anak yang takut sama angka, tapi akhirnya menemukan cara yang seru dan menyenangkan untuk memahaminya. Penasaran? Yuk, kita mulai petualangan ini. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Bagian 1. Kenalan dengan tokoh utama. Di suatu desa yang tenang, ada seorang anak bernama Dika. Dika adalah anak yang ceria dan suka bermain. Tapi, ada satu hal yang selalu membuatnya gugup, belajar matematika. Setiap kali angka-angka muncul di buku pelajarannya, otaknya langsung penuh tanda tanya. Dia merasa angka itu seperti musuh yang sulit dimengerti. Dan lebih parah lagi, setiap kali guru matematika di sekolahnya mulai menjelaskan soal, Dika langsung merasa seperti berada di planet lain. Jauh, asing, dan bingung. Teman-temannya tampak mengerti soal dengan mudah, tapi Dika selalu ketinggalan. Baginya, angka adalah teka-teki yang sulit dipecahkan. Ia sering mendengar bahwa matematika itu penting, tapi setiap kali mencoba belajar, dia malah merasa frustasi. Tapi semua berubah ketika suatu hari, saat Dika sedang duduk di taman belakang rumahnya sambil mengerjakan PR matematika, dia mendengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan, tapi berasal dari arah pohon besar di sudut taman. Dika penasaran, dia mendekat dan bertanya dalam hati, siapa yang bicara? Dan kemudian, muncullah sesuatu yang tak terduga. Angka-angka dari buku catatannya mulai bergerak, melompat-lompat keluar dari halaman dan membentuk sosok kecil yang bisa berbicara. Dua, angka hidup dan dunia fantasi. Angka-angka itu mengenalkan diri. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai 10. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah penghuni dunia angka, tempat di mana semua hitungan, perhitungan, dan operasi matematika hidup. Dika tidak percaya pada awalnya, tapi setelah beberapa kali mengedipkan mata, dia sadar ini bukan mimpi. "Kenapa kamu kelihatan takut?" ditanya angka 5, yang tampaknya paling berani di antara angka-angka lainnya. Dika terdiam sejenak, lalu berkata, "Ya aku nggak ngerti matematika, dan aku selalu takut dengan soal-soal yang sulit." Angka 5 tertawa kecil, sebenarnya, matematika itu seperti permainan. Kamu hanya perlu tahu aturan mainnya. Dan kami di sini untuk mengajarimu cara bermain. Dika mulai tertarik. Bagaimana caranya? Angka 5 menjawab, kami akan membawa kamu ke dunia angka. Di sana, kamu bisa melihat bagaimana angka-angka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, dan kamu akan belajar bahwa matematika sebenarnya sangat menyenangkan. Bagian 3, perjalanan ke dunia angka. Dengan satu lompatan kecil, Dika dan angka-angka hidup itu tiba-tiba terhisap ke sebuah dunia yang sangat berbeda. Dika merasa seperti sedang berada di dalam game video, dengan jalanan penuh angka-angka melayang di udara dan bangunan yang bentuknya seperti simbol-simbol matematika.
Pertama, mereka tiba di desa penjumlahan. Di sini, angka-angka menunjukkan cara mereka bekerja bersama untuk menambah nilai satu sama lain. Angka 1 dan 2 bergandengan tangan, dan tiba-tiba menjadi 3. Kami bekerja sama untuk menghasilkan nilai baru. Penjumlahan itu sederhana, hanya menambahkan satu angka ke angka lainnya. Jelas angka 2 sambil tersenyum. Dika terkesan, tapi dia masih merasa sedikit bingung. Tapi, bagaimana dengan soal yang lebih sulit? Bagaimana kalau harus menambahkan angka yang besar? Tenang, nanti kamu akan belajar soal itu. Yang penting sekarang, kamu paham bahwa semua angka punya peran masing-masing, dan mereka bekerja bersama dalam harmoni, ditambah angka 5. Empat, tantangan di kota perkalian. Setelah belajar penjumlahan, Dika diajak menuju kota perkalian. Di sini, Dika melihat angka-angka berdiri berpasangan dan bekerja sama dalam kelompok. Ada angka 2 yang berlipat ganda menjadi 4, lalu menjadi 8, dan seterusnya. Kamu tahu kan, perkalian itu seperti penjumlahan yang dipercepat. Daripada menambahkan angka yang sama berulang kali, kita cukup mengalihkan, jelas angka 3. Dika mulai mengangguk-angguk. Perlahan, dia mulai mengerti cara kerja angka-angka ini. Angka 5, yang tampaknya pemimpin dalam kelompok ini, menantangnya untuk menyelesaikan soal perkalian sederhana. Coba kalikan 2 dengan 5, diperintah angka 5 sambil tersenyum. Dika berpikir sejenak. 2 dikali 5. 10. Benar, disahut angka 5 sambil melompat kegirangan. Kamu lihat? Nggak sulit kan? Perkalian itu hanya penjumlahan yang cepat. Setelah berhasil menyelesaikan beberapa tantangan di kota perkalian, Dika mulai merasa lebih percaya diri. Dia tidak lagi merasa takut dengan angka-angka besar, karena dia tahu bahwa mereka hanyalah angka-angka kecil yang bekerja sama. 5. Misteri di lembah pembagian. Petualangan Dika berlanjut ke lembah pembagian. Di sini, angka-angka terlihat sibuk memisah-misahkan kelompok besar menjadi kelompok kecil. Dika awalnya bingung, tapi angka 4 dengan sabar menjelaskan. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Di sini, kami memecah kelompok besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, jelasnya. Dika mengerutkan kening. Seperti memotong kue menjadi beberapa bagian? Ya. Tepat sekali, jawab angka 4 sambil tersenyum. Kalau kamu punya 10 potong kue dan ada 5 teman, kamu bisa bagi setiap teman dengan 2 potong kue. Dika mencoba soal pembagian lainnya, dan setelah beberapa kali percobaan, dia mulai mengerti konsep dasar ini. Pembagian tidak lagi terasa seperti tantangan besar.
6. Rahasia di balik angka 0. Setelah melewati lembah pembagian, Dika diajak ke sebuah tempat misterius yang disebut dengan negeri 0. Di sini, angka 0 adalah penguasa. Dika penasaran, karena selama ini dia selalu menganggap 0 sebagai angka yang tidak punya nilai. 0 menjelaskan, meskipun aku terlihat tidak berarti, aku adalah salah satu angka paling penting di dunia matematika. Aku bisa membuat angka besar menjadi kecil, dan sebaliknya. 0 kemudian memberi contoh bagaimana dia bisa mengubah 10 menjadi 100 hanya dengan berdiri di belakang angka 1. Dika sangat terkesan. Jadi kamu ini angka yang sangat kuat? Benar sekali. Jawab 0 sambil tersenyum lebar. Kamu hanya perlu tahu kapan dan bagaimana menggunakanku. Bagian 7. Kembali ke dunia nyata. Setelah menjelajahi berbagai tempat di dunia angka, Dika merasa bahwa matematika tidak lagi menakutkan. Dia sudah belajar penjumlahan, perkalian, pembagian, dan bahkan rahasia angka 0. Angka-angka itu berterima kasih padanya karena telah mau belajar dan mengatasi ketakutannya. Ketika Dika kembali ke dunia nyata, dia membuka buku PR-nya lagi. Tapi kali ini, dia merasa berbeda. Soal-soal yang dulu tampak menakutkan, sekarang terlihat seperti teka-teki seru yang siap dipecahkan. Dengan senyuman di wajahnya, Dika mulai menyelesaikan soal-soalnya satu persatu, sambil mengingat petualangannya di dunia angka. Setelah si kecil pintar menguasai dasar-dasar angka 1-10, hari-hari berikutnya dipenuhi oleh petualangan yang tidak kalah seru. Sejak menemukan buku angka ajaib di perpustakaan sekolah, ia tak pernah bosan belajar angka dan menghitung. Setiap hari adalah sebuah petualangan baru untuk dipelajari, dan kali ini, ia dihadapkan dengan tantangan yang lebih besar. Berikutnya, misteri Taman Angka. Suatu hari, setelah pulang sekolah, si kecil pintar duduk di teras rumah dengan buku angka ajaibnya. Tiba-tiba, buku itu mulai bergetar dan halaman-halamannya terbuka sendiri. Lagi-lagi keajaiban, pikirnya penuh semangat. Ia tahu, petualangan berikutnya akan segera dimulai. Di halaman buku tersebut, muncul sebuah peta yang tampak berbeda. Ada angka-angka yang ditulis di berbagai tempat, dari 11 sampai 20. Di tengah peta, tertulis besar, Taman Angka. Taman Angka? Tempat apa itu? Gumam si kecil pintar, penasaran. Buku tersebut tidak pernah mengarahkannya ke tempat yang biasa-biasa saja. Ia yakin, taman ini pasti menyimpan rahasia besar tentang angka. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil sepeda kecilnya dan mulai mengikuti petunjuk peta. Jalanan yang ia lewati terasa tidak biasa. Setiap kali melewati sebuah tanda jalan, angka di papan tersebut akan berganti secara ajaib. Misalnya, ketika ia melewati tanda yang bertuliskan 12 km, angka 12 tiba-tiba berubah menjadi angka besar yang melayang di udara. Ini keren banget, serunya, tertawa senang.
Setelah bersepeda sekitar 15 menit, si kecil pintar sampai di gerbang yang besar dengan tulisan Taman Angka. Gerbang itu dihiasi dengan berbagai macam angka, dan di setiap angka tersebut, ada ukiran kecil yang terlihat seperti teka-teki. Tentu saja, teka-teki angka. Ini pasti tantangannya. Dipikir si kecil pintar, bersemangat. Dia mendekati gerbang dan melihat bahwa angka 11 adalah yang pertama yang harus ia selesaikan. Di bawah angka 11, ada sebuah pertanyaan. Ya, apa yang terjadi jika kau tambahkan 5 ke dalam angka ini? Ah, gampang, si kecil pintar tersenyum. "11 tambah 5 itu 16. Begitu ia menjawab dengan lantang, angka 11 di gerbang berubah menjadi 16. Dan pintu gerbang perlahan terbuka, memperlihatkan taman yang indah di dalamnya. Tantangan dari angka-angka. Saat memasuki taman, si kecil pintar dikejutkan oleh pohon-pohon yang unik. Daunnya tidak berbentuk seperti daun biasa, melainkan seperti angka-angka dari berbagai macam ukuran dan warna. Ada juga bunga-bunga yang kelopaknya berbentuk angka 3, 5, dan 7. Benar-benar dunia yang penuh angka. Namun, tidak lama setelah menikmati pemandangan itu, ia mendengar suara aneh. "Selamat datang, si kecil pintar. Kami telah menunggumu." Suara itu berasal dari sekumpulan angka yang melayang di udara. Ada angka 12, 14, 18, dan banyak lagi yang bergerak-gerak seperti kawanan burung. Siapa kalian?" tanya si kecil pintar, sedikit terkejut tapi penasaran. "Kami adalah penjaga Taman Angka." Setiap angka di sini memiliki rahasia, dan hanya mereka yang bisa menyelesaikan tantangan kami yang boleh melangkah lebih jauh, jawab angka 12 dengan nada bijak. Si kecil pintar tersenyum. "Aku siap. Apa tantangannya?" Angka 14 melayang mendekat. Tantangannya sederhana, tapi membutuhkan konsentrasi. Kami akan memberimu serangkaian teka-teki, dan kau harus menjawabnya dengan benar. Baiklah, ayo mulai, balas si kecil pintar dengan penuh semangat. Teka-teki angka yang rumit. Tantangan pertama datang dari angka 12. Ia bertanya, jika kau memiliki 12 kelereng, dan kau memberikan 7 kelereng kepada temanmu, berapa kelereng yang tersisa? Si kecil pintar berpikir sejenak. 12 dikurang 7, hasilnya adalah 5. Jadi aku punya 5 kelereng yang tersisa. Benar, jawab angka 12, dan ia perlahan berubah menjadi bintang kecil yang melayang ke langit, seakan menunjukkan bahwa si kecil pintar telah lulus dari tantangannya. Selanjutnya, angka 14 maju dan bertanya, apa yang terjadi jika kau gandakan angka 7? Si kecil pintar sudah terbiasa dengan perkalian, jadi ia dengan cepat menjawab, 7 kali 2 sama dengan 14. Begitu jawabannya benar, angka 14 juga berubah menjadi bintang dan melayang ke atas.
Semakin banyak angka yang berubah menjadi bintang, semakin terang taman itu menjadi. Setiap teka-teki yang berhasil dijawab membuat taman tampak lebih indah dan penuh cahaya. Namun, tiba saatnya angka 20 melayang mendekat, dan tantangan kali ini tampak lebih sulit. Ini adalah teka-teki terakhir, si kecil pintar. Kau siap? Si kecil pintar menegakkan tubuhnya dan mengangguk yakin. Tentu saja, aku siap. Tantangannya begini, kau berada di taman dengan 20 bunga. Setiap kali angin bertiup, sepertiga dari bunga-bunga itu layu. Angin bertiup sebanyak 2 kali. Berapa bunga yang masih tersisa? Si kecil pintar mengerutkan kening. Tantangan ini terdengar rumit, tapi ia tahu harus tetap tenang. Ia mulai menghitung dalam pikirannya. Jika ada 20 bunga dan sepertiga layu pada tiupan pertama, itu berarti 20 dibagi 3, kira-kira 7 bunga yang layu. Jadi, setelah tiupan pertama, sisa bunganya adalah 20 dikurang 7, jadi 13 bunga. Ia melanjutkan dengan tiupan kedua. Sekarang, dari 13 bunga yang tersisa, sepertiganya akan layu lagi. (13 dibagi 3 adalah sekitar 4. Jadi 13 dikurang 4 menjadi 9 bunga yang tersisa. Ia menatap angka 20 dengan yakin. Jawabannya, 9 bunga. Angka 20 tersenyum dan mulai bersinar terang. Kau benar, si kecil pintar. Kau telah menyelesaikan semua tantangan di taman angka ini. Hadiah dari Taman Angka. Setelah menjawab teka-teki terakhir, si kecil pintar melihat bahwa seluruh taman berubah. Angka-angka yang tadinya melayang di udara kini berubah menjadi bunga-bunga yang indah. Pohon-pohon angka berbuah dengan buah berbentuk angka, dan semua yang ada di taman tampak bersinar lebih cerah. Dari tengah taman, sebuah jalan kecil muncul, mengarah ke sebuah menara kecil yang belum pernah dilihat si kecil pintar sebelumnya. Penasaran, ia mengikuti jalan itu. Di dalam menara tersebut, ada sebuah meja kecil dengan sebuah hadiah terbungkus pita emas di atasnya. Di samping hadiah itu, ada catatan kecil yang bertuliskan, untukmu, si kecil pintar. Hadiah ini akan membantumu dalam petualangan berikutnya. Dengan hati-hati, si kecil pintar membuka bungkusnya dan menemukan sebuah kelereng kaca yang berkilau. Ketika ia memegangnya, kelereng itu mulai bersinar, dan tiba-tiba si kecil pintar merasa seperti ia memahami angka-angka dengan cara yang baru. Kelereng ini sepertinya memberinya kekuatan khusus untuk menguasai angka lebih jauh lagi. Wow, ini pasti akan berguna nanti, serunya, sambil memasukkan kelereng itu ke dalam sakunya.
Dika, si kecil pintar yang selalu bersemangat untuk belajar, kini semakin menyukai petualangannya bersama angka. Setelah berhasil menyelesaikan teka-teki angka di taman sebelumnya, dia merasa angka bukan hanya soal hitung-hitungan, tetapi juga penuh dengan tantangan dan misteri yang menyenangkan.